Anantatur lahir pada 6 Februari tahun 1925 di Blora, Jawa Tengah. Ia adalah sastrawan Indonesia yang sangat berpengaruh. Ia juga anak sulung dari 8 bersaudara dengan ayah seorang guru dan ibu seorang pedagang nasi. Pendidikan Pram terhenti akibat kependudukan Jepang. Namun, ia tetap aktif dalam dunia penulisan dan pergerakan kemerdekaan. Ia dibesarkan dalam keluarga guru dan memiliki latar belakang pendidikan beragam, termasuk di sekolah tinggi Islam. Pram aktif dalam pergerakan kemerdekaan dan bergabung pada Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1946. Pramoedya Anantatur meninggal dunia pada tanggal 30 April 2006, sekitar pukul 08.55 waktu Indonesia bagian Barat di rumahnya, di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur, pada usia 81 tahun. Ia meninggal akibat komplikasi diabetes dan penyakit jantung setelah dirawat di Rumah Sakit St. Carolus beberapa hari sebelumnya. Pram adalah anak sulung dari 8 bersaudara. Ia memiliki 7 adik termasuk Sosiolotur yang dikenal dekat dengannya. Keluarga Pram sangat berpengaruh dalam hidupnya. Ibunya, Siti Saidah, adalah sosok yang menginspirasi dan mendidiknya dengan nilai-nilai patriotik. Setelah kematian Pram, ia dimakamkan di TPU Karet Bipak, Jakarta. Pramoedya Anantatur memiliki 2 istri. Istri pertamanya adalah Arafah Ilyas, istri keduanya adalah Maimunah Tanwin yang dinikahi pada tahun 1955. Maimunah merupakan keponakan dari tokoh nasionalis Husni Hamid. Dari pernikahan ini mereka dikandungi 4 anak perempuan. Astuti lahir 1956, Arina, Rita, dan Tatiana, serta seorang anak laki-laki Yudhistira yang lahir pada 29 Juli 1965. Maimunah mendatangi Pram hingga akhir hayatnya pada 30 April 2006. Karya-karya Pramoedya Anantatur yaitu Bumi Manusia 1980, Anak Semua Bangsa 1981, Sikap dan Peran Intelektual di Dunia Ketiga 1981, Tempo Dore tahun 1992, Jejak Langkah 1985, Sang Pemula 1985, Hikayat Siti Maria tahun 1987, Rumah Kaca 1988, Memoir Oi Tojita tahun 1995, Nyai Sungi Seorang Bisu 1991, Arus Balik 1995, Nyai Sungi Seorang Bisu kedua 1997. Rumah Kaca adalah novel keempat dalam tetralogi buku karya Pramoedya Anantatur yang diterbitkan pada tahun 1988. Novel ini berlatar belakang masa penjajahan Belanda di Indonesia, tepatnya pada awal abad ke-20, dan menggambarkan kehidupan masyarakat pribumi yang tertekan oleh sistem kolonial. Cerita ini berfokus pada karakter pengamanan seorang pribumi yang bekerja sebagai intelijen untuk pemerintah kolonial, yang terjebak dalam dilema moral antara tugasnya memata-matai sesama pribumi dan rasa tanggung jawab terhadap bangsa. Novel ini mengkritik pengawasan ketat yang diterapkan oleh kolonial yang menciptakan rasa takut dan keterasingan di kalangan masyarakat, serta peran elit pribumi yang lebih memilih berkolaborasi dengan penjajah demi mempertahankan posisi merdeka. Melalui narasi ini, Pramoedya menggambarkan ketidakadilan sosial, budaya, dan pembatasan kebebasan berpikir yang terjadi akibat kolonialisme. Dalam konteks sastra kontekstual, Rumah Kaca mencerminkan pergolakan sosial dan politik yang terjadi pada masa itu, serta menunjukkan bagaimana sastra dapat menggambarkan realitas dan ketidakadilan dalam masyarakat, sekaligus menjadi media untuk merenungkan perjuangan menuju kemerdekaan. Dalam Bumi Manusia, Pramoedya Anantatur menyampaikan berbagai kritik sosial dan juga gagasan tentang ketidakadilan dalam masyarakat kolonial Hindia Belanda. Melalui tokoh utama Mingke yang berjuang melawan ketidakadilan rasial, budaya, dan juga kelas sosial, Pramoedya menyajikan gambaran yang kompleks dari pertentangan identitas, ketidaksetaraan, dan juga hak asasi manusia. Dalam konteks kontekstual, Bumi Manusia berfungsi sebagai cerminan sosial yang bukan hanya untuk zamannya, tetapi
tetapi juga sebagai kritik yang relevan untuk berbagai bentuk ketidakadilan yang mungkin masih terjadi di Indonesia modern. Pramoedya menggunakan Minke sebagai seorang pribumi yang cerdas dan juga berpikiran maju untuk menggambarkan perjuangan individu dalam melawan sistem yang menindas dan juga kaku. Melalui penggambaran kehidupan Minke dan juga hubungan dengan Nyai Ontosoro, Pramoedya menggambarkan betapa kolonialisme ini mengikat kehidupan masyarakat pribumi khususnya dalam hal pendidikan, ekonomi, dan juga kebebasan individu. Bumi Manusia menunjukkan bahwa sastra bisa menjadi alat perlawanan politik dan juga sosial. Pramoedya yang kerap kali dikecam atas keberanian dan juga sikap kritisnya dalam konteks sastra kontekstual, karya ini mengingatkan bahwa sastra bukan hanya sebagai media untuk bercerita, tetapi juga alat untuk mengartikulasikan protes terhadap ketidakadilan yang terstruktur. Melalui novel ini, Pramoedya menyuruhkan pentingnya melawan dominasi dan juga memperjuangkan kebebasan manusia. Novel Gadis Pantai. Kritik yang diberikan Pramoedya Anantatur melalui novel Gadis Pantai dapat dikategorikan sebagai kritik sosial dan kritik feminis, serta mengandung unsur kritik politik. Pertama, kritik sosial. Novel ini mengkritik struktur feodal masyarakat Jawa, di mana hierarki sosial menempatkan kaum priayi atau bangsawan di posisi paling atas, sementara rakyat biasa dipandang rendah. Pramoedya menggambarkan ketimpangan kelas yang besar, dengan priayi memiliki kekuasaan penuh atas rakyat jelata yang hidup dalam keterbatasan, terutama pada masa kolonial. Kedua, kritik feminis. Gadis Pantai menyoroti ketidakadilan gender, di mana perempuan, terutama dari kelas bawah, sering menjadi korban eksploitasi pria berkuasa dalam sistem pernikahan selir. Perempuan diperlakukan sebagai objek atau barang yang bisa dipakai dan dibuang kapan saja tanpa hak dan otonomi atas hidup mereka sendiri. Yang terakhir, kritik politik. Pramoedya juga mengkritik kekuasaan kolonial Belanda yang memanfaatkan sistem feodalisme untuk memperkuat kendali atas Nusantara dengan mendukung para priayi sebagai perpanjangan tangan kekuasaan. Belanda memastikan sistem hierarki ini terus berlanjut untuk menguntungkan penguasa kolonial dan memperkuat penindasan terhadap rakyat biasa. Anak Sebuah Bangsa adalah novel pertama dari tetralogi guru karya Pramoedya Anantatur yang diterbitkan pada tahun 1980. Novel ini berlatar pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, mengisahkan perjalanan hidup Minke, seorang pemuda pribumi terpelajar yang berasal dari keluarga priayi. Minke mulai menyadari ketidakadilan sosial dan politik yang menimpa bangsanya, serta peran penting pendidikan dan kesadaran politik dalam perjuangan melawan penjajah. Pramoedya mengkritik keras sistem kolonial yang menindas rakyat Indonesia, membatasi kebebasan berpikir dan menciptakan ketidaksetaraan sosial. Ia juga mengecam elit pribumi yang lebih memilih berkolaborasi dengan penjajah demi keuntungan pribadi tanpa memperjuangkan hak-hak rakyat. Melalui Anak Semua Bangsa, Pramoedya menggambarkan bangkitnya kesadaran nasionalisme di kalangan pribumi yang akhirnya menjadi bagian dari perjuangan menuju kemerdekaan. Novel ini mencerminkan bagaimana penjajah tidak hanya menekan secara fisik, tetapi juga menghambat kemajuan intelektual dan identitas bangsa. Karya-karya Pramoedya Anantatur dalam novel-novelnya seperti Gadis Pantai, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, dan Rumah Kaca secara mendalam mencerminkan perkembangan sosial, politik, dan juga budaya yang ada pada masa kolonial dan juga pasca kolonial di Indonesia. Melalui karakter-karakter yang kompleks, cerita ini menawarkan kritik terhadap ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh kolonialisme serta bagaimana hal tersebut tetap membekas dalam struktur masyarakat Indonesia setelah kemerdekaan. Dengan demikian, karya Pramoedya berperan penting dalam menggambarkan sejarah sosial politik Indonesia dalam dimensi kontekstual yang lebih luas dengan memperlihatkan konflik-konflik yang muncul akibat pengaruh kolonialisme, patriarki, dan juga sistem pemerintah yang otoriter. Demikian video yang kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah dan